Yuk, San. Oke, selamat malam semuanya guys. Kita nih mau bahas Random Forest. Nah, sebelum itu kita perkenalan aja dulu. Oke, next. Oke, next. Oke, next. Oke, kami dari kelompok 3 SD 2. Ada Lukman, ada Aris, ada Natasha Fira, ada Rizkina, ada Sandro, saya sendiri, ada Talita, ada Timotius, Vincent, dan ada Yulia Riani. Oke, tidak usah lama-lama, kita bahas aja dulu. Apa sih itu Random Forest? Konsep dan definisi dari random forest. Jadi, random forest itu adalah suatu algoritma yang digunakan untuk klasifikasi data dalam jumlah yang besar. Klasifikasi random forest ini dia dilakukan melalui penggabungan pohon atau tree yang melakukan training pada sampel data yang dimiliki. Penggunaan pohon yang semakin banyak akan mempengaruhi akurasi yang akan didapatkan menjadi lebih baik. Dan penentuan klasifikasi dengan random forest diambil berdasarkan hasil voting dari tree yang terbentuk. Lalu pemenang dari tree yang terbentuk akan ditentukan dengan vote yang terbanyak. Next. Nah, random forest ini nanti dari hasil klasifikasi dari berbagai decision tree itu disingkat, kemudian menghasilkan voting hasil klasifikasi dari seluruh decision tree. Dari hasil voting hasil klasifikasi itu didapat hasil klasifikasi yang diambil. Hasil klasifikasi yang diambil adalah klasifikasi dengan vote terbanyak. Next. Kemudian di metode random forest ini pasti memiliki kelemahan. Nah, kelemahan yang pertama itu dalam hal kestabilan akurasinya. Jadi karena random forest ini dilakukan berkali-kali, akan menghasilkan akurasi yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua, berisiko kehilangan informasi karena pengulangan pengacakan data untuk melakukan pemilihan baris data dan pemilihan kandidat atribut itu dilakukan secara acak. Jadi kehilangan informasi itu mungkin saja terjadi. Kemudian yang ketiga, pada random forest ada suatu batasan jumlah pohon minimal yang harus dibangun, sehingga pada jumlah tersebut seluruh data sudah harus diklasifikasikan. Yang terakhir yaitu jumlah pohon memberikan pengaruh yang besar terhadap tingkat akurasi. Oke, next. Nah, di sini adalah kelebihan dari random forest. Yang pertama itu dia mampu mengklasifikasikan data walaupun data tersebut atributnya tidak lengkap. Yang kedua itu dapat digunakan untuk klasifikasi dan regresi. Yang ketiga, tiga kayaknya hampir mirip sih, lebih cocok untuk pengklasifikasian data. Jadi tujuan penggunaan random forest lebih mengarah ke pengklasifikasian data. Yang keempat itu dapat digunakan untuk menangani data sampel yang besar. Oke, next. Selanjutnya yaitu studi kasus penerapan random forest pada aplikasi WK. Yang pertama, kita buka GUI dari WK, lalu kita pilih tab Explorer. Setelah itu akan muncul window baru, lalu kita masukkan file yang akan digunakan datanya. Untuk contoh ini kami menggunakan dataset yang berada dari data bawaan WK sendiri, yaitu file Ionosphere.
Setelah itu kita pilih choose, lalu kita pilih random forest sebagai metode kita. Random forest ini terletak di bawah tab trees. Nah, setelah itu kita juga dapat melihat konfigurasi algoritma dari random forest dengan mengklik nama algoritma. Di sini terlihat beberapa parameter dan ini nilai default yang diberikan oleh WK untuk algoritma ini. Setelah itu klik OK untuk menutup konfigurasi algoritma dan klik tombol start untuk menjalankan algoritma random forest. Dan hasilnya adalah sebagai berikut. Dapat dilihat bahwa akurasi algoritma random forest terhadap data ionosfer ini mencapai 92%. Artinya algoritma random forest ini cocok digunakan untuk mengklasifikasikan data ionosfer ini. Next. Nah, selanjutnya pengaplikasian random forest di Python. Jadi ini data baru di mana kita ingin memprediksi temperatur maksimum untuk besok di kota Seattle menggunakan data tahun lalu tentang cuaca di Seattle ini. Next. Nah, pertama kita import library Pandas dulu untuk data manipulation-nya. Terus kita load data temperaturnya, dan untuk memunculkannya features .head 555 baris pertama. Nah, itu kan ada 9 variabel. Year itu tahun, month itu bulan keberapa, day itu harinya, week itu nama harinya, temp_2 itu suhu 2 hari sebelumnya, yang temperatur 1 itu 1 hari sebelumnya, average itu suhu rata-ratanya, actual itu suhu sebenarnya di hari itu, dan friend itu kayak insting dari temennya. Oh, kayaknya suhunya besok segini deh, segini. Gitu. Nah, itu juga diukur. Nah, untuk tahu berapa jumlah baris dan kolomnya, itu pakai features shape, ada 348 baris dan 9 kolom, 9 variabel. Next. Nah, data yang diambil ini sebenarnya harus melalui proses cleaning dulu. Nah, kita ngambil data yang udah bagus kualitinya, jadi nggak perlu untuk nyari outlier-nya dulu, missing datanya mau diapain, itu nggak perlu karena datanya udah bagus. Terus yang penting dilakukan untuk data preparation-nya, yang pertama one hot encoding. Jadi kan mesin itu nggak tahu Friday itu hari keberapa, Wednesday itu hari keberapa. Nah, itu diubah ke dalam numerik. Jadi 1 itu kalau dia nilainya 1 di kolom week free, Friday maksudnya, itu berarti dia harinya hari Jumat. Nah, kolom lain kan 0. Jadi kayak dinner gitu. Nah, terus setelah itu, seperti biasa, kalau di supervised learning kan kita harus tahu fiturnya mana, target atau labelnya yang mana. Nah, untuk ngubah datanya tadi ke dalam bentuk array, kita pakai library namanya NumPy. Lalu kita ubah labelnya itu kan apa yang mau kita prediksi kan, berarti yang variabel aktual. Nah, ubah label sama dengan aktual tadi. Kemudian, hapus dulu variabel aktual di feature. Lalu, feature itu diubah menjadi array, pakai library NumPy tadi. Gitu. Jadi, target atau label yang pengen kita prediksi kan cuaca aktual hari itu. Nah, fiturnya variabel yang lain, gitu. Next. Nah, seperti biasa, kita pisahin data buat data training dan data testing. Di sini kita pakai library
scikit-learn namanya. Jadi kita 75% buat data training, 25% buat data testing. Terus yang random underscore state 42 itu biar nanti kan kita ngambil decision tree-nya pakai perulangan with replacement. Jadi biar hasilnya itu sama semua dikasih kode 42 gitu. Next. Nah, selanjutnya menentukan baseline atau garis dasarnya. Baseline ini maksudnya adalah ukuran yang kita harapkan yang bisa kita lewatkan dari model yang kita buat. Nah, pada kasus ini, itu prediksi dasarnya adalah rata-rata suhu maksimum historis. Jadi baseline-nya adalah kesalahan yang kita dapatkan dalam memprediksi rata-rata suhu maksimum. Nah, untuk mencari baseline-nya itu ini dari sintaks 13 didapat rata-rata baseline error-nya itu 5,06. Nah, selanjutnya kita train modelnya. Nah, modelnya itu kita train dimulai dengan import modelnya terlebih dahulu. Lalu kita inisiasi modelnya itu dengan 1000 decision tree. Nah, setelah itu baru kita train modelnya pada training data. Setelah itu baru kita buat prediksi pada set testnya. Nah, di sini kita mau ngetes apakah model buat ini melewati baseline-nya atau enggak. Nah, stepnya itu pada yang in 17. Nah, didapat mean absolute error-nya itu 3,83 degree. Artinya kesalahan rata-rata suhu maksimumnya itu turun ya, dari yang baseline-nya 5,06. Berarti bisa kita simpulkan bahwa datanya ini sudah melewati baseline. Selanjutnya, itu baru kita tentukan demand performance dari modelnya. Nah, di sini kita menghitung akurasi dari modelnya, yaitu menggunakan rata-rata persentase kesalahan dikurangi dengan 100%. Nah, yang pertama kita hitung tuh mean percentage absolute error-nya di in 18, baru setelah itu kita hitung akurasinya. Didapat akurasinya itu 93,98%. Oke guys, kayaknya ada banyak sih penjelasan dari kawan-kawan sekalian. Mungkin ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan. Gimana? Sudah lumayan jelas, alhamdulillah. Oh, nice. Mungkin yang lain ada unek-unek. Ditampung. Ayo. Yulia. Kayaknya ada nih. Aman semua nih berarti. Oke lah kalau gitu. Kenapa? Aku mau nambahin dikit tentang konsep definisi itu. Oh iya, gimana? Jadi random forest itu merupakan sebuah teknik bagging. Nah, bagging itu bootstrap aggregating. Atau bagging itu adalah penggabungan algoritma pembelajaran machine learning yang dirancang untuk meningkatkan stabilitas dan akurasi dari algoritma machine learning yang digunakan dalam klasifikasi statistik dan regresi. Jadi bagging itu mengurangi varians dan membantu untuk menghindari terjadinya overfitting. Makanya random forest itu disebut juga teknik bagging. Karena dia tentang mencari klasifikasi. Udah, itu aja sih. Jelas nggak? Oke, makasih Yulia. Makasih Yulia. Ada lagi nggak yang mau nanya?
Atau ngasih masukan lagi gitu? Gimana? Gimana, Man? Ada gak, Man? Aman, enjoy. Sudah cukup. Dari aku sih udah. Oke. Kayaknya gak ada lagi kan nih? Udah kalau gitu Ada. aku simpulin aja lah dulu. Jadi dari aku dengar-dengar lah dulu kan dari pembahasan diskusi kita yang singkat ini, itu random forest itu kayak satu algoritma gitu yang menggunakan decision tree gitu. Kayaknya gara-gara itu dibikin namanya jadi forest gitu karena pakai banyak tree gitu. Nah, dan random forest ini cocoknya itu untuk pengklasifikasi data yang dengan jumlah besar. Dan ada juga itu untuk apa lagi? Untuk data-data yang atributnya itu nggak lengkap. Nah, itu sih apa yang itu kelebihannya. Nah, untuk kelemahannya itu akurasinya. Terus kalau di aplikasi atau software yang bisa pakai algoritma ini ada di WK juga ada seperti yang dijelaskan sama yang di Python tadi gitu. Oke, gitu sih dari aku. Kayaknya gitu aja sih diskusi kita malam ini. Terima kasih guys semuanya. Selamat malam. Malam. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Thank you. Besok full size jangan lupa. Iya.